Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatma Purwanti dari kelas 12 MIPA 2. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi kelas 10, yaitu pedagang, penguasa, dan pujangga pada masa klasik Hindu-Buddha. Yang pertama, pengaruh budaya India. Satu di antara bangsa yang berinteraksi dengan penduduk kepulauan di Indonesia, yaitu bangsa India. Interaksi itu terjalin sejalan dengan meluasnya hubungan perdagangan antara India dan Cina. Hubungan itu yang mendorong pedagang-pedagang India dan Cina untuk datang ke kepulauan di Indonesia. Mengenai proses masuknya Hindu-Buddha di kepulauan Indonesia, sampai saat ini masih ada perbedaan pendapat mengenai cara dan jalur. Beberapa pendapat teori tersebut adalah teori kesatria, teori Waisya, teori Brahmana, dan teori arus balik. Seiring berjalannya waktu, Hindu-Buddha akhirnya memengaruhi masyarakat kepulauan Indonesia. Setidaknya, Hindu-Buddha menghasilkan beberapa hal yang mempengaruhi kepulauan Indonesia. Antara lain, kerajaan-kerajaan bercorak Hindu-Buddha, terbentuknya jaringan Nusantara melalui perdagangan, dan akulturasi kebudayaan Nusantara dan Hindu-Buddha. Nah, kerajaan-kerajaan bercorak Hindu-Buddha yaitu ada Kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai merupakan kerajaan bercorak Hindu. Kerajaan ini adalah kerajaan tertua di Indonesia. Kerajaan ini didirikan pada abad keempat. Kerajaan Kutai terletak di Kalimantan Timur, di hulu Sungai Mahakam. Nah, raja yang terkenal dari kerajaan ini adalah Raja Mulawarman. Yang kedua ada Kerajaan Tarumanegara. Kerajaan Tarumanegara yaitu merupakan kerajaan bercorak Hindu. Kerajaan ini berdiri dari sejak abad keempat Masehi. Kerajaan ini berpusat di daerah Bogor, Jawa Barat, di dekat Sungai Citarum. Nah, raja yang terkenal dari kerajaan ini yaitu Raja Punawarman. Yang ketiga ada Kerajaan Kalingga. Kerajaan Kalingga adalah kerajaan yang bercorak Buddha. Kerajaan ini berdiri sekitar abad ke-7 Masehi. Kerajaan ini berpusat di wilayah Pekalongan dan Jepara, Jawa Tengah. Penguasa yang terkenal dari kerajaan ini adalah Ratu Sima. Yang keempat ada Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya adalah kerajaan yang bercorak Buddha. Kerajaan ini berdiri sekitar abad ke-7 Masehi. Kerajaan ini adalah salah satu kerajaan terbesar yang pernah ada di daratan Nusantara. Yang kelima ada Kerajaan Mataram Kuno. Kerajaan Mataram Kuno adalah kerajaan yang bercorak Hindu. Kerajaan ini berdiri sekitar abad ke-8 Masehi. Kerajaan ini berpusat di wilayah Jawa Tengah dan berpindah ke Jawa Timur pada abad ke-10. Raja yang terkenal di kerajaan ini yaitu Raja Sanjaya. Yang keenam ada Kerajaan Kediri, adalah kerajaan yang bercorak Hindu. Kerajaan ini berdiri sekitar abad ke-10. Kerajaan ini berpusat di ujung timur Pulau Jawa. Rajanya yang terkenal yaitu di kerajaan ini adalah Raja Jayabaya. Yang ketujuh ada Kerajaan Singosari. Kerajaan Singosari ini adalah kerajaan yang bercorak Hindu. Kerajaan ini berdiri sekitar abad ke-12 Masehi. Kerajaan ini berpusat sekitar wilayah Malang, Jawa Timur. Raja yang terkenal di kerajaan ini yaitu Raja Kertanegara. Majapahit adalah kerajaan Hindu-Buddha terakhir yang menguasai Nusantara dan dianggap sebagai kerajaan terbesar dalam sejarah Indonesia. Kerajaan Majapahit ini didirikan oleh Raden Wijaya. Lalu kerajaan ini berdiri sekitar abad ke-14 Masehi. Raja yang paling terkenal dari kerajaan ini yaitu adalah Raja Hayam Wuruk. Kedelapan ada Kerajaan Buleleng dan Kerajaan Dinasti Warmandewa. Kerajaan Buleleng merupakan kerajaan tertua di Bali. Kerajaan Buleleng adalah suatu kerajaan di Bali Utara yang didirikan sekitar pertengahan abad ke-17. Kerajaan ini bercorak Hindu-Buddha. Raja yang terkenal dari kerajaan ini adalah Raja Udayana. Yang ke-9 yaitu Kerajaan Tulang Bawang. Kerajaan Tulang Bawang adalah salah satu kerajaan yang pernah berdiri di Lampung. Kerajaan ini berlokasi di sekitar Kabupaten Tulang Bawang, Lampung. Tidak banyak catatan sejarah yang membahas mengenai kerajaan ini. Lalu yang ke-10 ada Kerajaan Kapur. Kerajaan Kapur adalah bibit dari Kerajaan Sriwijaya.
Kerajaan ini berdiri sekitar awal abad ke-6 Masehi. Kerajaan ini bercorak Buddha. Lokasi kerajaan ini terletak di Kecamatan Mendo, Kabupaten Bangka, Provinsi Bangka Belitung. Lalu terbentuknya jaringan Nusantara melalui perdagangan. Pada masa Hindu-Buddha, yaitu melalui penguasaan laut. Kepulauan di Indonesia mempunyai jalur perdagangan penting, yaitu salah satunya adalah Selat Malaka. Saat itu yang sering melewati jalur ini adalah bangsa Cina dan India, yang notabene adalah peradaban besar kala itu. Karena kehidupan penduduk di sepanjang Selat Malaka menjadi lebih sejahtera oleh proses integrasi perdagangan dunia yang melalui jalur laut tersebut, mereka menjadi lebih terbuka secara sosial ekonomi untuk menjalin hubungan niaga dengan pedagang-pedagang asing yang melewati jalur itu. Selama masa Hindu-Buddha, disangkian terbukanya jalur niaga Selat Malaka dengan perdagangan dunia internasional, jaringan perdagangan dan budaya antar bangsa dan penduduk di kepulauan Indonesia juga berkembang pesat, terutama karena terhubung oleh jaringan laut Jawa hingga Kepulauan Maluku. Mereka secara tidak langsung juga terintegrasi dengan jaringan ekonomi dunia yang berpusat di sekitar Selat Malaka dan sebagian di pantai barat Sumatera seperti Barus. Nah, kemudian ada akulturasi kebudayaan Nusantara Hindu-Buddha. Maksudnya agama Hindu-Buddha juga menjadikan adanya proses akulturasi kebudayaan. Hal ini bisa dibuktikan adanya corak Hindu-Buddha dalam beberapa sisi kebudayaan, antara lain seni bangunan, seni rupa, seni ukir, seni pertunjukan, seni sastra dan aksara, sistem kepercayaan dan sistem pemerintahan, dan arsitektur. Nah, itu dia penjelasan mengenai materi tentang masuknya Hindu-Buddha di Indonesia. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.